Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis pertandingan antara Manchester City dan Real Madrid. Pertandingan yang berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan City yang sebelumnya juga menang dengan skor yang sama di Santiago Bernabeu. Pep berhasil mengalahkan Real Madrid 2 kali dengan taktik yang cenderung sama dengan leg pertama. Memasang Gabriel Jesus di sayap kiri dan tidak menggunakan nomor 9 murni. Sementara Real Madrid bermain tanpa Ramos dan sudah diperkuat Eden Hazard. Bagaimana duel taktik antara kedua manajer ini? Kita bahas sama-sama. Let's go! Salah satu kunci Man City di pertandingan ini adalah sistem pressingnya. Taktik dibalik dipasangnya Jesus di kiri adalah agresivitasnya untuk mematikan Carvajal sebagai outlet serangan di sisi kanan Real Madrid. Foden dipasang di nomor 9 bertugas untuk menutup akses pressing atau shadow cover ke Casemiro atau Kroos. Sementara Sterling yang biasa di kiri dipasang di kanan. Kita bisa lihat De Bruyne juga naik untuk marking Kroos. Dan garis putih adalah jalur umpan Real Madrid. Struktur ini terlihat kalah jumlah atau setara dengan pressure Man City. Situasi barusan terjadi setelah gol pertama, menandakan nggak cuma kesalahan individu, secara struktur waktu bangun serangan pendek dari bawah, Real Madrid bermasalah sama. Jalur umpan yang ada adalah jalur umpan sirkulasi, bukan progresi, sehingga bola hanya diarahkan ke kiri dan ke kanan. Mari kita lihat dan bandingkan cara City melakukan build up pendek. Konsep menang jumlah pemain dan triangle pass selalu terjaga. Ini yang bikin build up-nya relatif sulit di-press sehingga pressing blok Madrid lama-lama akan turun. Sistem pressing Real Madrid memang nggak se-advance sistem pressing yang dilakukan Pep. Tapi manajer berusia 49 tahun tersebut sudah kerap berhadapan dengan pressing yang lebih terorganisir seperti Liverpool dan memiliki banyak taktik build up pendek. Detailnya sudah ada di video ini ya. Ide taktik dari penggunaan Foden sebagai nomor 9 palsu adalah untuk melakukan central overload. Situasi seperti ini sulit buat Casemiro karena kalah jumlah. Juga roll free 8 dari De Bruyne yang kerap eksploitasi sisi kiri Casemiro membuat KDB kerap bebas dan sering melepas umpan berbahaya. Respon taktik Zidane seperti yang saya ambil dari klip sebelum terjadinya gol ini. Modric dan Casemiro bertukar posisi untuk melancarkan proses build up di belakang.
Pressing blok City di momen ini juga mulai turun. Casemiro cukup baik dalam memindahkan serangan dan Modric akan jadi deep lying playmaker untuk melepaskan Madrid dari high press City. Dan momen tadi berlanjut ke gol Benzema ini. Casemiro memang sangat penting dalam situasi bertahan. Namun menghadapi high pressing City, dia nggak punya resistansi pressing yang baik. Dengan merotasi posisinya dengan Modric, memang bikin build up di fase awal lancar. Namun, outlet di depan jadi berkurang karena Modric mundur. Setelah gol tadi, agregat jadi 3-2. Dan jika Madrid mencetak gol lagi, maka yang lolos adalah Real Madrid. Situasi ini bikin Pep bermain lebih menyerang dan Zidane reaktif. Kita bisa lihat dari peran Walker yang diubah menjadi inverted fullback guna jadi pelapis Rodri di tengah. Dengan posisional ini, Gundogan jadi bisa naik untuk menambah pemain di depan. Penguasaan bola pun di akhir babak pertama jadi tinggi untuk Manchester City. Di babak kedua, masalah build up pendek ini masih jadi momok Real Madrid. High press City menyulitkan Casemiro untuk keluar dari lini pressing pertama City. Pep juga nggak meminta pemainnya untuk mengendorkan pressingnya. Sesekali pressing bloknya turun, namun di menit tertentu akan melakukan press tinggi kembali. Sampai terjadinya gol yang diakibatkan kesalahan Varane dalam mengantisipasi bola. Usai laga, Varane mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada rekan-rekannya secara terbuka. Bukan hari yang baik baginya, namun jika dilihat dari segi taktikal, memang pressing City yang membuat back terlihat panik. Well, laga yang menarik bagi kedua tim, dan tentunya bagi Zidane yang harus menyudahi sekaligus menutup musim ini dengan kekalahan dari Man City. Laga ini nggak serta-merta menjadikannya pelatih yang buruk, mengingat torehan gelarnya. Namun banyak yang bisa dipelajari dari Pep Guardiola.